رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح خاتم الرسل الكامل الرحمة الثامن وعلى آله وصحبه أداد معلومة الله دوام صلاة تقول لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء ونسألك به من التوفيق أحسن ومن الطريق أشهد ومن الرحمة ومن الرجال يبوى وصلى الله خير بالوحي وأمرنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم والزين بالبحر والحسن والعلم بنور محبتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقوى إلهي مدار كل سعادة واتباع أعراس شر حبائنا. تقوى الإله وتقوى الله سبحانه وتعالى madaru kulli sa'adah iku dasar sakabeh kebahagiaan wa tibau lan mutawi'an dening hawa nafsu rasul sarri iku pangkal kealalan habaila halika manggon. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini kita masih sama-sama membaca salawat memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan membaca salawat pertama emang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah memerintahkan membaca salawat. Jadi niat pertama ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, emang Allah memerintahkan untuk membaca sholawat. Jangan portuner dulu, baca sholawat jangan minta pacero dulu. Ya. Niat pertama bahwa membaca sholawat melaksanakan perintah Allah, bahwa Allah memerintahkan membaca sholawat. Jangan minta dunia dulu, ya, bukan tidak boleh, tapi itu terakhir. Dan yang kedua, membaca sholawat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah dan malaikat pun senantiasa membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu kita niat membaca sholawat minta urusan kita, hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Hajat dunia penting, di dunia kagak punya duit, bener gak gitu? Di dunia kagak punya duit, ya maka minta sama Allah, ya minta sama Allah melalui membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi jangan minta duit dulu tadi. Niat pertama bahwa membaca sholawat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena Rasul pun memerintahkan menganjurkan membaca sholawat kepadanya. Kata Nabi, bagaimana? Siapa saja orangnya yang membaca sholawat kepada satu, maka balasannya 10, kan begitu.
Siapa saja orangnya yang membaca salawat kepadaku 10 balasannya 100. Siapa orang yang membaca salawat 100 balasannya menjadi 1000. Siapa yang membaca salawat 1000 haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Jadi orang ahli salawat haram hukumnya di situ api neraka. Jadi kagak ada cerita orang ahli salawat masuk neraka, kagak ada. Kagak berani neraka menyentuh jasad orang ahli salawat, apalagi kalau setiap hari semalam membaca salawatnya sampai 1000. Karena Nabi, siapa saja orangnya yang membaca salawat kepadaku 1000 haramallahu jasadahu 'alan nar, maka baginya jasadnya diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana keharusan kita membaca salawat? Maka di sini diteraskan wa yabagi lisahsin idza sallallahu alaihi wasallam ay yakuna bi aqmalil halat mutatahhiran mutawadi'an mustaqbilal qiblati mutafakkiran fi datihi saniyah li ajlil qulubi nawal wal amniyah. Jadi keharusan bagi kita orang yang senang membaca salawat. Awas membaca salawat karena udah banyak yang aneh-aneh. Baca salawat sudah yang aneh-aneh. Maka keharusan bagi seseorang apabila dia membaca salawat kepada Nabi dan Nabi, pertama ayat Nabi amalil halal, keadaan orang yang membaca salawat dengan sebaik-baiknya perilaku. Jadi perilaku orang yang membaca salawat harus baik, jangan sambil joget-joget. Ya, akhlaknya yang baik. Jangan cacat dong. Yang kedua, mutatahhiran, harus dalam keadaan suci. Walaupun baca salawat tidak suci boleh, tapi keharusannya seyogyanya membaca salawat harus dalam keadaan mutatahhiran, dalam keadaan suci. Berarti ketika kita sedang junub, sedang di tempat yang kotor seperti di kamar mandi atau kita punya junub, kagak boleh baca salawat. Mentang-mentang tukang salawat lagi bebol. Assalamualaikum. Kagak boleh. Jadi jangan mentang-mentang ahli salawat. Jadi perlu rapi. Bagi pemula sih boleh. Bagi pemula boleh, yang penting happy dulu, senang dulu baca salawat. Tapi ke depannya maka harus lebih apik, harus lebih rapi di dalam membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ayyakuna bi amalil hayat, keadaan orang yang membaca salawat dengan kesempurnaan perilaku yang baik, mutatahhiran, dalam keadaan suci. Kalau bisa mutawadi'an, kondisinya punya wudu. Berikutnya mutafakkiran bidati, hendaklah merenungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-saniyah, yang maha tinggi, yang maha luhur. Jadi ketika kita membaca salawat, kita bisa membayangkan bagaimana keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keharusan kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, menghayati. Dan berikutnya wa ayyuratil huruf, dan mentartilkan huruf-hurufnya harus tartil, harus benar-benar baca salawat. Ya, baca salawat tetap harus tartil. Ya.
harus tertib. Wa alla yu'ajjila fil kalimah, dan tidak boleh terlalu cepat membaca sholawat sampai kita ketahuan itu baca sholawat apalagi apa sih ya. Maka sebagaimana sabda Nabi, idza shalaitum alayya fa ahsinu as-salata alayya fa innakum la tadruna la'alla dhalika yuqradu alayya faqulu Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'ath maqaman mahmudan alladhi yaghfadu fihi al-awwaluna wal akhirun rawahu Zailani. Jadi ketika membaca sholawat kita menyifati sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam ratib kita membaca sifat-sifat Nabi seperti yang ada di dalam sholawat khairil bariyah. Ya, seperti yang ada di dalam sholawat khairil bariyah. Bagaimana di dalam sholawat khairil bariyah ini menyifati sifat-sifat baginda Nabi. Pertama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah salawat beserta salam kepada sayyidina Muhammad pemimpin para rasul. Maka ketika kita membaca salawat, hadirkan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin para rasul. 124.000 nabi, 313 rasul, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat-sifat yang melekat di dalam diri baginda Nabi Muhammad. Terus berikutnya kita menyifati Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mujahidin. Ya Allah berikanlah rahmat, salawat beserta salam kepada Sayyidina Muhammad, pemimpin para mujahid. Jadi pemimpin perang alam dunia tidak ada lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sayyidish syahidin. Nah ini semuanya yang kita baca menyifati sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ketika kita membaca salawat kepada baginda Nabi, maka hendaklah salawat kita mengagungkan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tadi yang ada di dalam salawat khairil bariyah, ya. Seperti yang ada di dalam salawat khairil bariyah atau yang sering biasa dibaca oleh Al-Maghfur lah Abu Yahudi Turtusi, itu biasanya salawat ini. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Nah ini pun sebenarnya salawat menyifati kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imamil muttaqin, Nabi pemimpinnya orang takwa. Tidak ada pemimpin paling takwa selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khataman nabiyyin, Nabi adalah penutup para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Imamil khair, pemimpin kebaikan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ketika kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ayyakuna bi akmalil hal, keadaan kita sebaik-baiknya hal, sebaik-baiknya perilaku,
keadaan kalau bisa dalam keadaan suci, walaupun boleh baca salawat tidak suci, tapi keharusannya harus dalam keadaan suci. Kalau bisa punya wudu, kalau bisa punya wudu serta mutafakkiran, merenungkan, memikirkan dan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru membaca salawat akan masuk ke dalam hati kita. Ya, baru membaca salawat akan masuk ke dalam hati kita. Maka ketika salawat sudah masuk ke dalam hati kita, maka roh salawat akan memberikan hal positif kepada kita. Kita dengan membaca salawat kepada Nabi akan selalu terngiang-ngiang menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dibedakan mana salawat, mana konser. Ya, harus dibedakan mana salawat, mana konser. Sekarang makan keliru. Udah hati-hati. Beda salawat dengan salawat. Kalau salawat juga salawat. Kalau salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau salawat ya beda salawat. Ya. Jadi dijelaskan oleh para ulama, taqwa ilahi madarun lisa'adatin wa tibau awasi syarri habaila. Taqwa ilah, adapun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, madarul kulli sa'adah, itu adalah dasar kebahagiaan. Bahwa takwa kepada Allah itu adalah dasar atau fondasi yang menggapai seluruh kebahagiaan. Dan tentunya kita semuanya hidup di dunia ini ingin menggapai kebahagiaan dengan cara yang berbeda. Benar ya? Pak Haji Rusdi ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, tujuannya ingin bahagia. Tapi pas duit ada, tapi kagak bahagia. Kenapa nih? Ada yang salah. Ya. Pak Rusdi ingin bahagia karena naik jabatan. Oh, yang tadinya jadi DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, sekarang jadi DPR. Tujuannya ingin bahagia, karena jadi DKM kagak ada gajinya. Jadi DKM kagak ada gaji, tiap pindah aja lah dari DKM ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Karena dapat gaji, tujuannya ingin bahagia. Ternyata pas jadi DPR kagak bahagia juga, banyak yang demo. Puyuh juga, banyak yang nyumpah. Karena terlalu banyak janji ketika mencalonkan diri, ternyata dengan DPR pun kagak bahagia. Kurang tinggi jatah menteri, dapat jatah, kirain jadi menteri itu enak, kagak. Maka dijelaskan oleh ulama bahwa kunci kebahagiaan seseorang tidak dilihat dari harta dan jabatan, tetapi letak kebahagiaan seseorang, kata ulama, yang menjadi kunci kebahagiaan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau udah mah jabatannya tinggi, duitnya banyak, orangnya takwa, mantap ini. Wah, cocok ini mau baca ya. Oh, sempurna itu teman-teman ya. Duitnya banyak, istrinya cakep, orang yang soleh, ahli ibadah, pol ini. Cuman kan jarang. Maka
untuk menggapai kebahagiaan. Mana? Wa huwa bayanu ma yahtaju ilaihi salikut tariqul akhirah. Maka orang yang bersuluk menuju alam akhirat. Masih ya? Bagi orang yang bersuluk menuju alam akhirat, bahwa dari dunia ingin menuju alam akhirat, bahwa dunia ini adalah manifestasi atau fasilitas untuk menuju alam akhirat. Maka bagi kita manusia yang ada di dunia yang bersuluk menuju alam akhirat, yang pertama harus diawali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa didasari takwa kepada Allah, maka suluk ke akhirat itu gak bakalan nyampe. Nonsense. Ya. Tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menuju alam akhirat menggapai kebahagiaan itu tidak akan pernah hasil. Hanya sekedar khayalan dan cita-cita saja, hanya sebatas angan-angan saja. Banyak buktinya, duitnya banyak, istrinya cakep, uyem, narkoba. Ya, ini banjir biasa. Ya, subhanallah. Itu jadi takwa. Apa sih takwa? Takwa ini bermacam-macam, beberapa definisi. Maka salah satunya definisi daripada takwa imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi zahiran wa batinan ma'astisari ta'dimi lillah wal haibah wal khasyah wal rahmah minallah. Jadi definisi takwa ialah imtithalu awamirillah, melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau seluruh yang diperintahkan oleh Allah kan banyak, minimal 5 waktu. Minimal 5 waktu. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Ma'astisari taqdim, beserta syiar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wal haibah wal khasyah, dan merasa haibah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah takwa. Tapi ada lagi pendapat para ulama mendefinisikan takwa, ayat taqiyal abdu ma siwa wa ta'ala. Wa qala ba'duhum man arada an tasyalahu taqwa falyatrik ad-dunuba kullah. Menurut sebagian ulama yang dinamakan takwa, hendaklah dia bisa dianggap sah takwanya ketika mampu meninggalkan seluruh dosa. Ketika mampu meninggalkan seluruh boro-boro. Maka kata ulama, man laziman taqwa istaqa ila mufaraqatid dunya. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وللآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Jadi kata ulama, man laziman taqwa, siapa orang yang melazimkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istaqa, maka hatinya selalu berkeinginan pisah untuk dunia. Artinya walaupun dia punya dunia, tapi dunia kagak dibawa-bawa. Walaupun dunia ia tumpakin seperti mobil, tapi di dalam hatinya tidak ada mobil. Bisa? Kagak bisa kita. Kagak bisa. Kita mah kagak punya mobil, di dalam hati kita ada parah. Parah kagak? Yang lebih parah lagi, kagak punya ontel, di hati ada belum punya kan? Duitnya rumahnya belum punya, tapi di dalam hati sudah ada rumah. Nah, orang takwa melepaskan itu semua, bukan tidak boleh. Boleh punya dunia, hanya sebatas genggaman tangan saja.
tapi tidak boleh masuk ke dalam hati. Bisa baik-baik bisa. Ya. Lagi kata ulama, man lazima at-taqwa istaqqa ila mufaraqatid dunya. Kenapa? Di anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, walil akhirati khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Walil akhirati manfaat akhirat khairul ladzina yattaqun, sebaik-baiknya kepada orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa sebaik-baiknya adalah alam akhirat. Jadi ketika emang mengaku takwa, maka setiap aktivitas yang dilakukan tujuannya adalah akhirat. Tujuannya adalah akhirat. Kerja cari duit kelihatannya mah dunia, tapi tujuannya akhirat. Kata Pak Rusdi, saya gawe ke pabrik, niatannya emang melaksanakan perintah bahwa kerja itu syariat diperintahkan oleh Allah. Bahwa kerja itu adalah perintah adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah. Tujuannya kerja ingin menjemput rezeki dari Allah. Setelah dapat rezeki dari Allah untuk memberikan nafkah anak dan istri, nah, kelihatannya dunia, tapi menuju alam akhirat. Gitu. Kayak pasar ini nyari ribah 200.000 kelihatannya mah dunia, tapi untuk memodalin anak di pondok pesantren, hasil 200.000 kepala seketok hasil bangunan, maka akan menjadi amal alam akhirat. Mantap kan gitu. Subhanallah. Jadi kelihatannya sedang panas-panasan terik matahari. Hakikatnya dia sedang ditang-tayangan oleh sayap malaikat. Subhanallah. Ketika aktivitas kita tujukan untuk alam akhirat. Walil akhirati khairul ladzina yattaqun afala taqilun. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak mengerti? Wal akhiratu khairul laka minan ula. Bahwa akhirat itu lebih baik dari ula daripada dunia. Ini pembahasan takwa banyak. Sebagian para ulama mendefinisikan takwa amalun bi ta'atillah ala nurin minallah wa khawfatan min Allah. Kata ulama yang namanya takwa adalah amalun, satu pekerjaan taat kepada Allah ala nur, atas cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena takut daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ninggalin ngaji, misalkan ninggalin sholat, kenapa kagak sholat? Kenapa sholat? Kenapa sih sholat? Karena saya takut masuk neraka. Itu pun takwa. Ya, itu pun takwa. Kenapa kagak nyolong? Oh, saya takut kalau sampai nyolong. Itu pun takwa. Itu menurut sebagian para ulama. Wa qala Sahal bin Abdillah la mu'ina illallah wa la dalila ila Rasulullah wa la zada ila taqwa wa la amala ila sabr. Menurut Imam Sahal bin Abdillah, la mu'ina illallah, tidak ada zat yang memberikan pertolongan illallah terkecuali Allah. Wala dalila ila Rasulullah, tidak ada petunjuk yang lebih baik illa Rasulullah terkecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi ketika kita mau mengidolakan seseorang yang menjadi arah petunjuk kita, maka tidak ada lagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala zada illa taqwa, dan tidak ada bekal yang kita bawa melainkan hanya bekal takwa kepada Allah.
wala amala, dan tidak ada amal yang kita bawa ila sabra alaihi, terkecuali sabar alaihi, atas perjalanan takwa, atas mengerjakan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dimakin tingkatkan ibadah kita ini. Makin tinggi ibadah kita, makin tinggi takwa kita, maka disitulah Allah akan menguji kita dengan bermacam-macam ujian. Ya. Li'anna Allah Ta'ala yabtali 'abdah, karena sesungguhnya Allah akan menguji terhadap hamba-Nya. Pertama diuji bil marad, dengan sakit. Lagi rajin-rajinnya ngaji, lagi semangat-semangatnya ngaji, sakit dia berhenti mulai wal afiyah sehat. Jadi jangan dikira sehat itu bukan ujian, sama sehat pun adalah bentuk pujian dari Allah Subhanahu. Apalagi wal faqri, dikasih fakir, dikasih miskin. Ya. Sebelum ngaji kaya. Ya, sebelum ngaji kaya, bisnis lancar. Pas ikut ngaji, pas ikut sholawat, malah bangkrut. Ini kayak salah sholawat kayaknya. Ya, salah wirid kayaknya. Nih, awas banyak yang begitu banyak. Sebelum ngaji buku kayaknya proyeknya jalan terus, istri turun segala macam turun, pas rajin ngaji malah kebalik semuanya. Kok begini lagi kayaknya Allah kagak adil bener kan kita begini. Padahal emang Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita sampai mana bener lu ke saya, apa ke istri, apa ke perusahaan. Nah, di sini benar. Kalau ini kebalik wal sebelum ngaji miskin, sebelum ngaji miskin, pas rajin sholawatan, kayak proyeknya jalan tuh, malah alhamdulillah pokoknya pas semenjak rajin baca sholawatan, pokoknya mantap pokoknya. Nah setelah kaya hilang ngajinya, karena sudah sibuk dengan urusan ini dunia. Semuanya diuji